السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حبائبنا الكرماء وعلمائنا الأعزاء، وبالخصوص صاحب الفضيلة سيد الفاضل شيخنا ومربي روحنا الحبيب توفيق بن عبد القادر بن حسن السقاف، متعنا الله بطول حياته، amin. Para asatid, para ulama yang tidak mampu Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, jajaran sipil, para aparat baik Polri atau TNI, dan hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, walaupun tadi sore diguyur hujan cukup lebat, alhamdulillah malam ini cukup terang. Semuanya insyaallah berkat salawat, amin. Salatullah wa salamu semoga tetap tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau dan bersama para sahabat-sahabat dan para salaf-salaf kita, amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kata, izinkan Al-Fakir pada kesempatan kali ini untuk membacakan tartibul baramij. Yang pertama, alhamdulillah kita lalui bersama, yaitu pembacaan Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi dengan lancar, alhamdulillah. Selanjutnya adalah acara yang paling kita nantikan bersama, tausiah dari guru mulia kita Habibana Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Saqaf. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para asatid, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh Majelis Ta'lim dan Maulid Hayatul Qulub, sebenarnya bukan Ayatul Qulub, ada sedikit kesalahpahaman. Hayatul Qulub, kehidupan hati. Akhi fillah walillah Al-Ustadz Tayyib razaqahullahu ta'ala tul al-umur مع كمال الصحة والعافية والنفع للعباد والبلاد إن شاء الله. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hati manusia itu kehidupannya adalah jika ada cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kehidupan hati itu akan membuat manusia hidup dalam keadaan tumaknina, dalam keadaan tenang. Kehidupan hati itu akan bisa membuat manusia berperilaku dengan akhlakul karimah, sopan dalam tutur katanya, bagus dalam tingkah lakunya, nilai ucapannya hikmah, zikir, qiraatul Quran. Karena itu penting bagi kita untuk berusaha menghidupkan hati. Gimana caranya menghidupkan hati? Pertama, dengan menyirami hati dengan ilmu dan hikmah. Karena itu hadiri daripada majlis-majlis yang diajarkan di situ ilmu-ilmu yang bisa menghidupkan hati. Luqmanul Hakim pernah berwasiat dan menasihatkan kepada putranya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum bi rukbatak fa inna allaha yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai putraku, duduklah kamu, kumpullah kamu dengan para ulama, lazimi majlisnya, dekatlah dengan dia dengan mendesakkan lutut kamu dengan lututnya. Maksudnya benar-benar kamu jangan jauh daripada dia, karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati manusia dengan siraman ilmu dan hikmah sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan siraman air hujan. Ketika bumi itu gersang, turun air hujan, berubah, bumi itu akan keluar rumputnya, pohon akan segar, kemudian tidak lama akan keluar buah-buah yang sangat bervitamin, tanaman-tanaman yang bisa menjanjikan kehidupan kepada yang lainnya, pada makhluk hidup. Begitulah juga hati kita, ketika selalu disiram dan disiram dengan ilmu dan hikmah, maka akan subur hati kita. Subur hati kita, dan di situ nanti akhirnya berbuah dengan amal soleh, berbuah dengan amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Terjadilah ibadah, terjadilah qiyamul lail, terjadilah salat jamaah. Itu semua adalah karena kehidupan hati yang membuat manusia itu gemar melakukan itu. Kedua, kehidupan hati itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh ibadah itu, saudara, adalah zikrullah, wala zikrullahi akbar.
Zikrullah itu adalah yang paling utama, yang paling besar pahalanya. Dan itu sangat berpengaruh dengan kehidupan hati. Sebaliknya, al-ghaflah anillah, lupa kepada Allah, turithul qasawah fil qulub, akan bisa menjadikan hati itu kaku, keras. Kalau udah demikian, diceritain neraka dianggap itu adalah dongeng, diceritai surga dianggap itu adalah khayalan, masuk diskotik itu adalah menyenangkan, menjadi pecandu narkoba itu adalah sangat membuat hati terhibur, dengan perempuan-perempuan pelacur itu adalah sangat mengasihkan. Itulah yang terjadi kalau sudah ada qasawatul qulub. Karena itu jangan sampai terjadi. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah saatnya bagi orang yang beriman untuk menjadi khusyuk hatinya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jangan Anda mau terkecoh dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan dianggap keasikan tadi itu akan membuahkan hasil. Lah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Jangan kamu mau tertarik, patuh, ikut-ikutan dengan orang yang aku sengaja lupakan daripada berzikir kepada aku. Apalagi yang dicari fokusnya adalah hanya hiburan, kesenangan dalam kehidupan di atas dunia. Karena itu bahaya, saudara. Hati ini kalau tidak hidup bahaya. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, al-ghafil yudakkar wan na'im yunabbah, faman lam yujdi fihi tadhkir wala tanbih fahuwa mayyit. Orang yang lupa itu bisa diingatkan, lupa, diingatkan, oh langsung dia merespon. Orang yang tidur itu bisa dibangunkan, sadar dia bangun. Tapi kalau udah diingatkan, dia nggak merespon, dibangunkan, dia nggak sadar bahwa mayit itulah mati. Begitulah hati manusia. Dinasihati nggak sadar, dibacakan ayat Al-Quran nggak tambah takut kepada Allah SWT. Itulah hati yang mati. Karena itu koreksi dalam kehidupan kita. Hati kita ini bagaimana? Karena hati itu yamradu kama yamradu jismu. Hati itu bisa sakit sebagaimana jasad bisa sakit. Allah menceritakan bagaimana orang-orang munafik dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati mereka ada penyakit. Lah penyakit ini kalau nggak diobati semakin parah bisa buat mati, sama dengan penyakit kita yang ada di jasad kita. Kalau nggak diobati semakin parah, udah bisa mati dia. Karena itu sebagaimana kita sensitif dengan penyakit dohir jasmani kita, harus kita sensitif dengan penyakit batin kita. Hati-hati. Jasad ini separah apapun, kalau sakit mati juga penyakitnya. Tapi kalau hati sakit, mati akan lebih sakit di alam kuburnya, akan lebih sakit nanti di akhiratnya, sampai ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu kepada Allah membawa hati yang sakit. Bertemulah kepada Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim. Bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat. Masya Allah. Kalau udah hati ini baik,
sehat, saudara. Nikmat ibadah ini, nggak ada paksaan. Dia mulanya nikmat, sholat jamaahnya nikmat, baca Qur'annya nikmat, taatnya nikmat. Saya mau tanya, sate itu nikmat apa enggak? Nikmat. Gulai itu lezat. Tapi bagi orang yang sehat kan. Kalau orang itu sakit mah, asam lambung, enak kelihatan sate. Muntah kalau kena gulai. Bukan karena sate dan gulainya tadi itu tidak lezat, tidak nikmat, tapi orang itu adalah sakit. Bacaan Quran itu nikmat. Ibadah kepada Allah itu nikmat. Zikir kepada Allah itu nikmat. Taat kepada Allah itu nikmat. Tapi kalau ada orang yang tidak menikmati itu, jangan disalahkan ibadahnya. Kamu sakit hatinya, cepat-cepat berubah, cepat-cepat berobat biar sembuh. Jangan sampai kau bawa sampai mati ke alam kubur, tambah sakit jadinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang mukmin yang hatinya sehat sembuh? Allah sifatkan bagaimana kalau mereka berzikir? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu menjadi tenang hatinya kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mensifati orang-orang munafik yang sakit hatinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik yang sakit hatinya itu kalau sholat malesnya setengah mati, berat seperti mengangkat barber 200 kilo. Itu pun kalau sholat ingin diperhatikan, ingin dipuji. Kemudian mereka tidak mau berzikir kecuali dengan jumlah yang sedikit. Terpaksa. Subhanallah, ini hati yang sakit. Nah, karena itu, ayo kita koreksi diri. Majelis ini dinamakan Hayatul Qulub, kehidupan hati. Harapannya adalah supaya yang hadir di majelis ini dengan sholawat kepada Nabi, hatinya akan hidup. Supaya dengan nasihat-nasihat, hati akan hidup. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat yang hadir ada di majelis ini banyak pemuda, banyak pemudi, masya Allah. Pemuda ini adalah pertengahan antara bayi atau masa kecil dengan masa tua. Kekuatan itu Allah berikan ada di masa muda. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah itu menciptakan kamu dalam keadaan lemah, bayi, anak kecil, lemah. Ngangkat tangan aja nggak mampu, makan sendiri aja nggak mampu, jalan nggak mampu, digendong. Tapi akhirnya lama-lama Allah kasih kekuatan sampai pada puncaknya masa pemuda, masa remaja, kuat ya. Tapi ketahuilah setelah tua ini, setelah muda ini, sebentar lagi akan berkurang nanti, tenaga kamu akan berkurang, kekuatan pandangan kamu akan berkurang, kekuatan pendengaran kamu akan berkurang, tambah kembali lagi dha'fan, melemah sampai akhirnya jadi tua. Yang asalnya makan jagung mampu, ntar lagi nggak mampu makan jagung, harus ditumbuk. Kalau udah terlalu tua, makan nasi nggak mampu, harus kubur. Akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana semula. Berarti kekuatan itu terkumpul pada pemuda Islam, saudara. Islam itu akan menjadi kuat jika pemuda dan pemudinya adalah menjadi orang-orang yang memperjuangkan ajaran Islam.
Kekuatan Islam bukan karena orang tua. Kekuatan Islam bukan karena anak-anak kecil, tapi kekuatan Islam karena yang muda-muda ini. Kapan pemuda ini semuanya menjadi pembela Islam, jaya Islam. Tapi kapan pemuda-pemuda ini menjadi orang yang tidak peduli dengan Islam, maka akan merosot kewibawaan Islam. Coba kita teliti sejarah. Kalau kita teliti sejarah Anbiya wal Mursalin, itu kebanyakan pemuda. Para sahabat pemuda, ulama-ulama banyak pemuda. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menghancurkan berhala, dan akhirnya si Namrud dan orang-orang sekitarnya mencari siapa yang menghancurkan berhala ini. Mendapatkan informasi bagaimana? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang selalu membicarakan dan mengkritik daripada Tuhan-Tuhan kita yang bernama Ibrahim. Fatan, dikatakan pemuda Nabi Ibrahim saat itu. Sampai akhirnya panggil Nabi Ibrahim di depan orang-orang banyak. Si Namrud, raja yang zalim tadi itu bertanya, "Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu ya yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini terhadap Tuhan kami. Is'alu kabirum hadza in kanu yaqulun. Ada apa tanya kepada saya? Ini patung yang paling besar nih Tuhan kamu ini. Tanya, masa nggak ngelihat orang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan di sekitarnya? Tanya sama dia. Kaget dengan jawaban Nabi Ibrahim. Kamu kan tahu ini patung nggak mungkin akan berbicara. Goblok ente. Udah tahu nggak melihat nggak berbicara disembah. Wah, marah Namrud. Kehabisan, udah nggak ilmiah lagi. Marah Namrud. Qala harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ayo masyarakat, bakar nih orang. Kita bantu Tuhan kita. Kita bakar. Dikumpulkan kayu bakar 1 bulan. Semua masyarakat sampai yang tua-tua bawa kayu bakar. Kenapa? Karena mereka benci dengan seorang pemuda nama Ibrahim yang memberantas kesyirikan dan membawa iman. Akhirnya bagaimana? Pemuda ini ringkas cerita dilemparkan ke api. Tapi Allah pencipta alam semesta tidak mengizinkan api untuk membakar Ibrahim. Karena itu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, api itu tidak membakar dengan zatnya. Pisau itu tidak memutus dengan zatnya. Tapi ketika api tadi itu mendekat dengan kertas, Allah izinkan api, boleh kamu bakar itu kertas. Ketika pisau tadi itu sudah bergeser ada di lehernya kambing, Allah izinkan, boleh kamu potong. Ada kalanya Allah tidak izinkan, Allah buktikan. Nih di zamannya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masuk dalam api, apinya dilarang oleh Allah. Apinya diperintahkan oleh Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. 3 hari dalam api, Nabi Ibrahim seperti di ruang AC. Tidak terbakar sedikit pun tubuhnya atau pakaiannya kecuali tali yang mengikat tangan dan kakinya. Subhanallah. Kembali kepada maudu'ul kalam. Pemuda. Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ismail yang diuji oleh Allah ketika masih muda,
Diperintahkan ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Nabi Ismail membantu ayahnya dalam jalannya itu dan ini, di tengah jalan baru diterangkan. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Gimana tuh? Putraku, aku mendapatkan perintah di mimpiku, aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Mada tara? Pemuda ini bagaimana? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan perintah Tuhanmu, maka kamu akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Subhanallah. Seorang pemuda disembelih pun siap. Kenapa? Karena udah mengetahui dan mengimani bapaknya ini adalah bukan manusia biasa. Nggak mungkin dia akan menyembelih dengan kejam. Tapi itu karena perintah tuannya. Laksanakan. Jangan khawatir, aku siap. Pemuda. Kita bergeser lagi bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika memukul orang Gipti dan sampai mati karena membela seorang Bani Israel, dan akhirnya terbongkar bahwa itu adalah Nabi Musa, karena Nabi Musa ini kekuatannya diberi kekuatan oleh Allah seperti 80 orang yang paling kuat. Dan tidak ditempiling Nabi Musa jelas KO sudah. Akhirnya Fir'aun merencanakan untuk memburu Musa. Di situ Nabi Musa lari dari Mesir ke Madian, ke daerahnya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Ringkas cerita, Nabi Musa belum kawin saat itu, pemuda. Kita lihat Nabi Sulaiman, pemuda. Nabi Allah Yahya diangkat oleh Allah, umurnya masih 33 tahun. Itu 33 tahun zaman itu adalah sangat belia dan belum kawin. Nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam dia akan turun di bumi untuk bunuh Dajjal, membela kebenaran, dan akan kawin. Nah, mungkin salah satunya murid sini atau orang Kediri, orang Pare misalnya. Tapi yang jelas punya turunan nanti Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada lagi dah, yang Kristen nggak ada lagi di sana nanti. Yang Nasara nggak ada lagi saat itu. Turunkan semuanya salib sama Nabi Isa. Juga sirus salib. Masa aku di kayak dendeng gini ditaruh ada di situ. Turun. Aku bukan Tuhan kamu, tapi aku adalah Rasulullah. Masya Allah. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Allah Yahya alaihissalam belum kawin saat itu. Pemuda. Ashabul Kahfi, Allah ceritakan dalam Al-Quran, 7 pemuda yang tidur selama 300 tahun. Allah sebutkan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun jamak fatah. Mereka itu adalah pemuda. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Muhammad? Masya Allah. Ketika beliau diangkat menjadi hakam untuk menaruh Hajar Aswad, umurnya 35 tahun. Diangkat menjadi Rasulullah, umur 40 tahun. Pemuda. Dijuluki Al-Amin, di bawah 35 tahun. Meninggal masih 63 tahun umur beliau. Itu Hijriah. Kalau hitungan Masehi 61,5 kira-kira. Para sahabat Rasulullah paling tua Sayyidina Abu Bakar saat itu. Umurnya 38 tahun.
paling muda Sayyidina Ali, umurnya 10 tahun. Rata-rata mereka adalah pemuda. Pemudi juga. Siti Maryam, bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga hamil dengan Nabi Isa, umurnya masih 16 tahun. Pemudi. Luar biasa Siti Maryam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Siti Maryam istimewanya seperti itu, sampai menjadi judul satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam. Wah, jangan dianggap Islam tidak menghargai wanita. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat judulnya surat An-Nisa. Apa surat An-Nisa? Surat wanita, surat perempuan. Nggak ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rijal. Oh, sangat dihargai itu wanita. Kalau Anda lihat bagaimana istri Rasulullah, Siti Aisyah itu Nabi meninggal umurnya masih 18 tahun. Umurnya masih 18 tahun. Siti Fatimah meninggal umurnya masih 25 tahun. Perempuan-perempuan mulia tuh. Ratu-ratu surga itu. Bukan orang-orang tua, tapi mereka itu adalah pemuda, pemudi. Karena itu kita benar-benar prihatin kalau ada pemuda kok tidak memanfaatkan untuk agama Islamnya, untuk imannya. Yang diikuti bukan para pemuda-pemuda yang mengagumkan seperti para nabi dan para sahabat dan ulama-ulama. Yang diikuti di televisi. Rambut warna-warni. Ada coklat, ada kuning, ada merah. Bangganya setengah mati. Padahal kalau Anda perhatikan dari jauh, apanya bangga dengan orang ini? Tahu kok kemucing mana? Apa yang mau dibanggakan dengan pemuda model demikian? Laki-laki pakai anting-anting. Tahukah kamu kenapa itu sebagian bintang film pakai anting-anting? Artis-artis itu pakai anting-anting laki-laki itu bukan kebanggaan, itu tanda bahwa mereka itu adalah kaum G yang syahwatnya itu sama-sama dengan laki sejenis. Nah kok ono wong pari misalnya pemuda Islam pakai anting-anting, itu menunjukkan kekurangan kamu, artinya kamu nggak normal. Karena syahwatnya dengan sejenis bukan dengan lawan jenis. Nah itu yang perempuan-perempuan jangan tertarik dengan laki-laki model begitu. Nggak payu Gon. Keliru itu semuanya. Karena itu jangan Anda berlagak seperti orang yang tidak soleh. Nanti akhirnya katut nggak soleh nantinya. Kalau udah mati hatinya sakit, hatinya bahaya itu. Ada yang lagi, Masya Allah, dicukur kanan kirinya, tengahnya aja yang makrok. Nah ketemu nggak ini? Kita ngelihat dari jauh, ya Allah, ini apanya dibanggakan? Kira-kira persis apa itu? Sikatnya kakus. Apa yang mau dibanggakan Anda dengan model demikian? Coba Anda berpakaian pakaian Rasulullah, pakaiannya orang-orang yang soleh, Anda akan menjadi terhormat. Yang perempuan juga begitu. Coba Anda kalau meniru Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Aisyah, istri Rasulullah, Siti Asia, Masyidat binti Fir'aun, bukan sisanya Fir'aun. Bagaimana mereka menjadi perempuan-perempuan yang dibanggakan oleh ajaran Islam, diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bakal menjadi istrinya Rasulullah di surga. Siti Maryam
Siti Asia itu menjadi istrinya Rasulullah, ada di surga nanti. Luar biasa, ikuti jejaknya. Jangan menjadi perempuan, kalau bahasa sekarang itu lempeng, yang memang sengaja melenggak-lenggokkan badannya untuk cari perhatian laki-laki di sekitarnya supaya tertarik sama dia. Hati-hati loh ya, hati-hati. Ada hadis Rasulullah sangat mengerikan ini, wahai perempuan. Kata Nabi SAW, sinfan min ahli nar, ada dua golongan yang dia itu akan disiksa neraka Allah, yang aku tidak dijadikan orang yang hidup menyaksikan mereka. Yang pertama, nisaun kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnibatil bukhut, la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha. Ada perempuan-perempuan, dia melenggak-lenggokkan badannya untuk mencari perhatian orang-orang yang memandangnya. Pakai pakaian tapi telanjang. Bisa diartikan tipis pakaiannya, atau ketat pakaiannya, atau minim pakaiannya. Pakai pakaian tapi telanjang, melenggak-lenggokkan badannya. Kepalanya disasak seperti punuknya unta. Artinya dibuat macam-macam rambutnya, dinampakkan begitu. Model gelungan kah, model es krim kah, atau apa, macam-macam dah. Anda lihat bagaimana itu penampilan bidu wanita dengan pakaian seperti begitu, melenggak-lenggokkan badannya untuk mencari perhatian laki-laki, sengaja tuh. Ini perempuan la yadkhulna jannah wa la yajidna riha. Mereka enggak masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya surga dia enggak dapat. Wa inna rihaha la tujadu masirati khamsati 'am. Baunya surga 500 perjalanan sebelum sampai ke surga, 500 tahun perjalanan udah dapat tercium. Gambarannya begini. Ada ruangan AC yang sangat sejuk. Kemudian ada di situ diukur kayu gahru yang sangat mahal, dibuka, atau kamar pengantin dibuka, masya Allah 10 meter udah terbau wanginya. Ini surga, 500 tahun perjalanan belum sampai ke surga udah tercium baunya surga, hawanya surga. Ini perempuan jangan masuk, dapat mencium baunya surga aja nggak akan diberi oleh Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Dengarkan wahai perempuan, apa hikmahnya Allah memerintahkan Anda itu untuk pakai jilbab, badan tertutup? Itu untuk menghargai Anda. Dalika adna an ya'rafna fala yu'dhan. Itu ada cara Allah untuk supaya menampakkan, nih loh, perempuan-perempuan yang terhormat, sehingga tidak diganggu oleh laki-laki yang tidak terhormat. Nah kalau nampakkan begitu ya diganggu dengan laki-laki terhormat, yang hina. Kenal lemper. Lemper itu tertutup rapat. Lemper itu kalau tertutup rapat itu namanya lemper terhormat. Dia ditaruh ada di dalam rumah, di atas meja, di ruangan, dan ditutup. Itu kalau seandainya disuguhkan, dipersilakan orang terhormat, monggo Ustadz makan lemper, monggo bupati, wali kota makan lemper misalnya, Anda nggak akan malu. Begitulah perempuan kalau dia itu tertutup.
nggak gampang dia bergaul keluar rumah kecuali karena ada hajat, itu terhormat. Karena itu kalau ketemu dengan orang-orang yang terhormat dijodohkan pas. At-thayyibatu lit-thayyibin. Tapi kalau sudah lempernya itu terbuka bungkusnya, apalagi udah ngiler, itu namanya lemper basi. Nggak mungkin ditaruh lagi di rumah, dibuang, ada di luar rumah. Begitulah juga kalau perempuan-perempuan itu udah lepas jilbab, udah pakai pakaian yang tidak wajar, yang ketat, wah, dinampakkan kecantikannya, kemolekannya di depan umum, dia itu ibarat lemper ngiler. Nggak mungkin dia betah di dalam rumah, selalu dia akan keluar rumah. Lo ada kursi di rumahnya, lo ngono di aduk di jogo. Duduk ada di trotoar. Nah kalau sudah begitu, lemper yang sudah ngiler itu nggak mungkin akan diambil oleh orang-orang yang terhormat. Dia bagiannya laler-laler di tengah jalan, lalat-lalat ada di jalan, dirubung sama lalat dia. Gimana nasibnya lemper ngiler nih? Lalat. Yang lalat masa kurang ajar kan? Yang penting dia hinggap, menikmati, kalau udah puas, miber. Begitulah perempuan-perempuan yang suka menampakkan diri, bergaul, ada di luar. Dia itu nanti akan dirubung dengan lalat. Siapa lalat? Laki-laki di tengah jalan itu, lalat itu. Bukan orang yang ahli pergi ke masjid, ahli baca Quran. Dia akan dihinggapi oleh laki-laki itu. Karena itu hati-hati. Perempuan yang banyak kenalan laki-laki, jangan Anda bangga. Siapa yang gak tertarik dengan aku? Berapa banyak laki-laki yang kirim salam dengan aku, SMS yang mau kenalan dengan aku. Kamu itu lemper ngiler di lubung laler. Jangan bangga kamu. Kamu bukan perempuan yang dibanggakan itu. Kamu sebentar lagi akan jadi korban daripada lalat-lalat itu. Mereka itu datang kepada kamu bukan karena tertarik, hanya untuk menikmati. Kalau udah nikmat, kalau udah puas, ditinggal kamu, nggak akan tanggung jawab ya. Awas, hati-hati. Inilah Islam, ini menjaga kehormatan Anda. Karena itu hati-hati. Wahai pemuda, Anda ini adalah kekuatan Islam. Wahai pemuda, Anda ini adalah power daripada Islam. Maka gunakan kekuatan ini untuk membela agama kamu. Islam akan jaya karena kamu, dan kamu menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kamu wahai pemudi juga begitu. Jaga diri kamu. Hati-hati, tutup aurat kamu. Hati-hati dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati laki-laki daripada laki-laki yang sifatnya seperti laler, yang hanya sekedar untuk kenalan, tapi tidak ada niat untuk mengawini kamu, tidak ada niat untuk benar-benar bertanggung jawab kepada kamu. Hati-hati, maka kamu akan menjadi lemper ngiler nantinya. Kamu akan menjadi tidak terhormat nantinya, dan akan menjadi korban laki-laki yang tidak terhormat tadi itu. Karena itu, ayo kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa dibanggakan, pemuda-pemuda yang membawa agama Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah hayatul qulub akan bisa membuat hati kita semakin hidup kembali, hidup untuk taat kepada Allah, hidup untuk takwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada segala merusak akhlak kita, merusak agama kita, merusak iman kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mulai hidup kita dalam keadaan iman, mudah-mudahan Allah tidak cabut iman dari kita sampai akhirnya dimatikan dalam keadaan iman. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin.
ولما نظم الفكر من أراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكت إرشادك لأهل بدارك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايات آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وعم ببركته وشريف بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأوطان منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق جميع النواحي والأقطار بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرس المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بسر أسرار الفاتحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. هي الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المعهد ويبارك في من علم فيه وتعلم فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق العلوم النافعة والقلوب واعية وآذان سامعة، وأن الله سبحانه وتعالى تقبل جميع الصالحات، كفر عنا الذنوب والسيئات، ويقضي جميع الحاجات، ويسر الأمور بجيشنا محمد البدر البدير وعلى هذه النية الصالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. Jazakumullah khairan katsira. Pengumuman terakhir sebelum kita tutup, insya Allah bulan depan
Majelis Hayatul Qulub, minta maaf karena ada kesalahan. Kita ganti mulai hari ini Majelis Ta'lim Al-Maulid menjadi Hayatul Qulub, dan insya Allah bulan depan ada rencana gabungan dengan Majelis Roso pimpinan Habib Hussein bin Abu Bakar Abu Abu. Insya Allah semoga lancar, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ada kotak keliling seperti biasa untuk dakwah dan lancarnya program Majelis Ta'lim Al-Maulid Hayatul Qulub. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.